Ya, setelah banyak yang protes, terus ternyata tim tim Swift di Apple pada bekerja, terus sekarang udah bisa support sampai iOS 13. Jadi kalau pakai Swift concurrency yang baru ini, itu bisa dipakai buat targetin iOS 13. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dibahas ya di Swift concurrency, tapi gue cuma bahas sedikit doang, nggak terlalu banyak. Kayak intro dikit lah ya. Nunjukin contoh-contohnya aja. Share screen. Oh, ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung di chat atau langsung ngomong. Oke. Jadi concurrency itu apa sih? Jadi kalau di Swift Docs ya, official concurrency itu dua hal sebenarnya, asynchronous sama paralel. Jadi asynchronous itu kodenya itu bisa di-suspend, jadi bisa di pause gitu, terus nanti di resume nanti di kapan-kapan di resume lagi gitu. Kalau paralel itu ya at the same time. Jadi concurrency kalau di Swift ini dia bilangnya refer to combination of asynchronous and parallel code. Jadi kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi kalau ini gue ada Swift UI app, simple aja. Jadi kalau ada image, dimunculin image-nya. Kalau nggak ada, keluarin progress view. Nah terus ini gue ada function download foto sama list photos. Jadi kalau di concurrency itu sekarang ada keyword async. Jadi kalau fungsinya dibilang async, ini berarti si list photos ini bisa suspend gitu di tengah-tengah. Contohnya di sini gue ngeprint dulu getting photos, terus ini buat simulasi aja gitu ya. Jadi ceritanya si function ini bakal lama, tergantung berapa lamanya itu random antara 2 sampai 4 detik gitu. Ini jadi di sleep dulu untuk selama 2 atau 4 detik, antara 2-4 detik. Terus kalau udah beres, sudah sleep, nanti dia ngeprint aja got photos, terus gua return ini. Jadi seolah-olah ini ngambil dari network ya, padahal enggak gitu. Terus ada juga download foto. Jadi kalau ada namanya, kita download fotonya, ini sleep juga. Kalau udah beres sleepnya, got foto, terus balikin UI image. Ini Xcode-nya tulisannya kekecilan nggak ya? Cukup sih kalau di sini. Oke, sip. Terus balikinnya UI image aja, UI image. Nah, terus jadi di sini nunjukin image-nya kalau ada image, if let the image, kalau nggak ada progress view. Nah, di Swift UI yang baru ini, kalau sebelumnya biasanya ada modifier on appear ya. Jadi kalau ada on appear, ini bakal dieksekusi. Tapi on appear ini dia nggak asinkronus. Nah, kalau yang baru ada yang namanya task. Jadi kalau pas si vstack-nya ini appear, nanti task yang di dalam task ini diexecute. Jadi misalnya kita ambil photo names. Nah, karena fungsi list photos ini ada async, dia ini berarti harus dipanggil pakai await. Panggil pakai await, terus kalau udah dapat, misalnya kita sort gitu ya. Nah, terus kita ambil yang pertamanya gitu. Nah, terus kita download image-nya apa gitu. Nah, karena download photos itu async, jadi mesti pakai await lagi. Nih. Jadi asynchronous code itu dia kan ini execute task-nya itu dari atas ke bawah ya. Nah, pas yang baris 39 ini await list photos. Jadi dia sebenarnya suspend di sini karena ada await, dia suspend. Suspend itu maksudnya jadi si berikutnya itu nggak bakal dieksekusi gitu. Dia nunggu. Nah, tapi pas di suspend ini dia nggak ngeblocking thread-nya gitu.
Jadi kalau ada UI code atau ada asynchronous code lain itu bisa tetap jalan. Nah di sini aja dia nunggu. Kalau udah dapat list fotosnya ini beres, balikin, nah baru dia lanjut lagi ke bawah lagi. Nah pas di 42 dia await lagi nih, mau await lagi berarti dia suspend lagi. Dia nunggu lagi di sini. Kalau udah beres download fotonya, di assign ke image-nya terus nanti di update. Ini kita coba run ya. Loading image, geser. Downloading foto, ini kelihatannya console lognya, lognya. Dapat foto terus di assign. Nah terus muncul. Jadi kayak tadi kan dia di list foto sini ada print getting photos, kalau udah dapat cut foto, terus downloading foto, terus cut foto. Itu async await. Ini yang pertama simpel aja ya. So far so good ya. Oke Mas, oke. Sekarang misalnya gue contek dulu. Content view 2. Nah, misalnya sekarang kita punya 3 image. Image 1, image 2, image 3. Terus ini gua copy aja 3 kali. Image 2, image 3. Loading image 1, loading image 2, loading image 3. Nah, gue mau ngeload 3 image. Habis dapat foto names, untuk tiap masing-masing kan tadi list fotos itu balikinnya 3 ya sekarang, 3 image. Gue sorted dulu. Nah, terus untuk image 1 gue await download foto. Image 2 await lagi download foto untuk yang kedua. Image ketiga download foto image yang kedua. Ini ya. Kita coba run. Keluar pertama loading image 1, loading image 2, loading image 3, getting photos ini. Downloading foto cut 1, cut foto 2, downloading foto 3. Oke. Jadi tadi kelihatan ya, habis dia downloading foto cut 1, pas sudah dapat get foto 1 langsung muncul kan, karena dari atas ke bawah kan tesnya. Pas await download foto dia nunggu dulu, berarti yang bawah ini nggak di-execute. Pas ini udah beres, dia assign image 1 otomatis muncul di sini. Jadi sekuensial gitu. Jadi sebenarnya semuanya async. Cuma karena di sini di-suspend, yang ke bawah ini nggak di-execute. Jadi dia satu-satu nunggu. Jadi untuk asynchronous code tapi satu-satu. Nah ini kan kalau nggak pakai async await, kalau di sini kita pakai completion handler untuk sekuensial kayak gini, berarti nanti kan banyak ini ya, closure-nya itu jadi banyak itu ke dalam. Tapi kalau pakai async await jadinya lebih terstruktur dan semuanya itu nggak perlu ke dalam gitu closure-nya. Oke, ini yang contoh kedua. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sama, kita mau nunjukin 3 image ini. Tapi tadi kan dia downloadnya satu-satu ya, nunggu yang sebelumnya beres baru di download yang berikutnya. Gimana caranya kalau kita misalnya mau download aja semuanya gitu langsung at the same time. Terus kalau udah beres semua kita munculin. Nah itu kita ganti ininya. Nah sekarang di async await itu ada yang kayak gini namanya. Tadi kan kita await satu-satu ya. Sekarang kita nggak await di masing-masing download foto ini. Tapi kita kasih tahu bahwa si
hasil dari ini tuh asinkronus gitu. Hasil dari si download foto ini dia asinkronus. Nah ini keywordnya pakai async let. Jadi si async let image 1, async let image 2, async let image 3. Nah di suspendnya kapan? Kita mau nunggunya kapan? Kita nunggu kalau semuanya udah beres gitu. Jadi kita bikin array MG1, MG2, MG3. Nah kita await di sini. Jadi kalau dari atas ke bawah itu dia sampai sini, dia tuh nggak suspend, langsung lanjut ke berikutnya. Nah baru di suspend di sini karena ada awaitnya di sini. Jadi kalau dari sini dia nunggu semuanya beres, kalau udah beres baru kita assign. Nah kita coba run ya. Kayak promise.all, betul. Di sini kita downloading foto semua, cat 1, cat 2, cat 3. Nah, dapetnya kan random ya, karena tadi slipnya itu random, jadi yang ketiga muncul beres duluan, tapi dia nggak dimunculin dulu gitu, nunggu dulu. Terus 1, terus 2, baru kalau udah beres dimunculin semua. Jadi kalau yang udah biasa JavaScript juga ini promise.all ya. Tuh. Ada pertanyaan di sini? Mau tanya Mas, kalau itu kan await-nya itu kan tampilnya ketika ada asetnya ya, gambarnya itu. Betul, ketika si download fotonya beres ya. Misal nih, aset yang nomor 3 itu tidak ada, apakah nanti dia masih loading terus gitu atau gimana? Tidak ada, itu maksudnya fungsinya beres atau enggak tapi? Atau... Fungsinya beres tapi asetnya nggak ada. Oh oke. Berarti nil kan ya? Iya. Nah kalau nil nanti dia berarti tetap beres gitu. Asal selama si download fotonya ini return, berarti itu dia nggak beres gitu. Apa di sini nil atau enggak itu nggak masalah kan? Karena ini balikannya juga optional UI image itu, jadi bisa nil. Iya. Berarti nanti nggak tampil apa gitu ya yang di terakhirnya nanti? Iya, yang 3-nya tetap muncul ini sih, progressively loading image 3 gitu. Berarti muncul teks ya, yang 2 gambar, yang terakhir teks gitu ya? Betul. Oke. Lanjut Mas. Oke. Itu yang contoh ketiga ini ya. Contoh ketiga. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah ini kan sekarang image-nya semua kita define ya. Jadi image 1, image 2, image 3. Ini kan nggak efektif ya. Maksudnya karena kita udah tahu gitu sekarang ini contohnya cuma ada 3, kita bisa kayak gitu. Tapi kan kalau real app biasanya pakai array gitu ya. Coba sekarang kita ganti ke array. Jadi biar lebih dynamic. Jadi kita punya array images. Terus ini dan gue tutup dulu. Isinya juga gue ganti. Ini kita pakai VStack. Sekarang kita ganti pakai scroll view supaya bisa scroll. Tapi dalam scrollnya kita tetap pakai VStack. Nah di dalam VStack-nya ini kita pakai for each untuk masing-masing image ya. Untuk masing-masing images, ID-nya self aja untuk sekarang. Terus untuk masing-masing image sama kayak tadi. Kalau ada image-nya kita munculin, kalau nggak ada kita munculin progressive. Oke, terus ini error ya sekarang karena salah. Kok ketutup? Oke. Nah, sekarang kita punyanya array of images gitu ya. Gue pengen supaya muncul dulu loading view-nya. Jadi images-nya itu gue assign array of nil. Jadi array of UI, optional UI image. Terus isinya gue initialize pakai nil. Jumlahnya ya berapa foto yang ada yang didapat. Jadi kalau ini gue run dulu. Getting photos, dapat fotos. Nah ini muncul ada 3 foto, munculin loading image gitu ya.
Nah, kalau udah munculin loading image-nya, gimana cara dapetin download-nya tadi? Kan download-nya untuk masing-masing ini. Ini cara pertama. Jadi pertama gue bikin dulu temporary variable ya. Variable isinya optional array of optional UI image. Nah, terus tinggal pakai for loop aja. For loop for photo names, untuk masing-masing name gua await terus await gua ini si download fotonya kan ini asynchronous. Ini gua append, gua masukin ke dalam array ini. Terus kalau udah semua beres, imagesnya itu gua assign ini fotos yang baru. Ini kita coba run. Getting photos. Tadi yang nil dulu. Dapat foto cat 1. Tapi belum muncul ya. Terus download foto cat 2. Dan sekarang download foto cat 3. Udah beres, baru muncul semua. Nah, ini jadi sama kayak yang contoh ke berapa tadi ya? Kedua ya. Dia sekuensial gitu. Pertama download yang foto pertama dulu, terus kalau udah dapat downloading foto kedua, kalau udah dapat download foto ketiga. Jadi di dalam for loop kita bisa await, terus hasil dari await-nya itu kita masukin ke dalam array ini. Tuh. Terus kalau udah semuanya kita update langsung semuanya. Ada pertanyaan di sini? Lanjut Mas, lanjut. Oke, sip. Nah ini tadi kan berarti download semua dulu baru munculin fotonya ya. Sekarang kita lihat kalau yang contoh yang lain. Gimana caranya supaya kita download semuanya aja dulu, terus kalau udah beres semua baru kita munculin fotonya. Nah ini agak rumit dikit. Ini, jadi kita perlu pakai ini fungsi yang namanya with task group. Jadi di Swift Concurrency itu ada kan namanya task ya. Jadi kayak gini nih, di sini sebenarnya implicitly bikin task gitu. Terus kalau ada task dia disuspend. Nah kalau kita punya banyak task itu kita bisa group gitu. Kalau di si grupnya ini udah beres, baru kita ambil hasil-hasilnya. Jadi with task group itu dia argumennya 1. Ini nih argumen ini tipe dari balikan anak-anak tasknya itu. Jadi tipenya tuh harus sesuai semua ya, harus sama semua. Jadi apapun task yang kita masukin ke dalam grup ini, balikinnya apa gitu. Di sini kita define. Nah, gue di sini balikinnya harus optional UI image ya. Nah, dari with task group ini kita dikasih closure yang harus kita isi. Nah, di dalam closure ini kita dapat grupnya. Jadi untuk masing-masing photo names yang tadi yang kita dapat, kita tambahin task ke dalam grup. Jadi di dalam tasknya itu ngapain download foto ini. Jadi download foto kan tadi balikinnya UI optional ya. Jadi makanya kita return ini optional UI image. Nah, ini di sini dia cuma nambahin doang. Pokoknya ini ada task tambahin. Oke, udah semua ditambahin. Nah untuk dapetin hasilnya kita pakai namanya for await loop. Jadi untuk tiap hasil dari task di dalam grup ini kita await, terus kita assign hasilnya ke dalam variable foto ini. Nah terus variable fotonya kita ngapain? Kita masukin ke dalam temporary array ini. Kalau udah beres, udah dapat semuanya, kita balikin ke luar. Nah di luarnya itu di-assign ke dalam image ini. Jadi si fotos ini di-assign ke images.
Kita coba run ya. Getting photos. Nah, dia langsung download semuanya. Download foto K1, K2, K3. Terus habis dapat foto yang kedua, terus sambil dapat foto yang ke-1, foto ketiga. Nah, baru dimunculin semuanya. Ini yang promise.all tadi, tapi dynamic, nggak kita kalau yang tadi kan image 1, image 2, image 3 itu udah static gitu ya. Ini sekarang lebih dynamic. With task group. Tuh, ada pertanyaan di sini? Lanjut. Jadi pokoknya with task group, di dalam grupnya kita add task, ini intinya ya. Di dalam add task-nya kita masukin tes-tes yang asinkronus tadi. Nah, terus kalau udah dapat grupnya, await, pakai for await. Itu. Itu contoh ke-5. Sekarang contoh ke-6. Nah, tadi kan yang ini kita tunggu gitu ya. Jadi udah download semua, tunggu sampai udah dapat semua, baru kita munculin foto ini. Nah, bisa nggak sih kalau kita misalnya ini download semua at the same time, terus apapun yang datang duluan langsung dimunculin gitu image-nya. Jadi nggak perlu nunggu semua fotonya downloaded dulu baru munculin, tapi kita mau setiap yang udah ada UI image-nya kita langsung munculin. Ini bisa pakai with task group juga sama, cuma ini dalamnya yang ini aja kita ubah dikit. Jadi karena kita mau langsung munculin, ini kita nggak perlu balikannya. Jadi ini kalau si task di dalam grupnya itu nggak ada balikannya, kita bisa pakai void. Sebentar, konten foto bentar. Oke, ini gue harus ubah dikit dulu. Jadi karena gue harus tahu ya, pas foto yang di-download ini mau dimunculin di image yang mana gitu ya. Nah ini kalau pakai image ID kayak gini, ID-nya suka salah. Jadi gue perlu bikin struktur baru. Ini ada namanya struct photo identifiable. ID-nya UUID aja. Nah, terus image-nya itu bisa kita assign nanti. Jadi by default nil dulu. Terus namanya apa? Nah, di sini instead of array of UI image, kita pakai array of photo. Terus ini for each si foto itu. Jadi untuk masing-masing foto kita ambil image ya. Kalau ada image munculin, kalau nggak ada loading image. Nah ini perlu diubah dikit di sininya. Jadi kan tadi cuma dapat nama image ya, cat 1, cat 2, cat 3. Nah ini kita ubah supaya jadi photos, array of photo. Ini kita photo names, map. Nah untuk masing-masing ini kita bikin foto instance yang baru itu. ID-nya UUID, image-nya pertama kita belum ada image jadi nil dulu. Namanya ya apapun nama yang dari foto names ini pakai $0. Nah terus kita pakai await lagi. Ini image apa dulu? Nah task group ini tadi karena kita mau langsung assign ke image yang ada, jadi nggak perlu balikan, kita pakai void aja. Nah terus kita loop si photos ini ya. Untuk masing-masing foto ini kita tambahin ke dalam grup task group. Add task. Nah terus kita await download foto.
sampai dapat image-nya apa. Nah, terus kita bikin foto baru. Jadi pakai initializer-nya si struct foto ini, ID-nya kita samain dengan foto ID yang sekarang. Tapi image-nya nggak nil. Sekarang image-nya ada, namanya juga sama. Nah, karena photos ini ya variable of struct ya, array of struct. Jadi gue nggak bisa update langsung si elemen di dalam array itu. Jadi gue bikin gue assign array yang baru, tapi kalau si foto yang ID-nya sama dengan new foto ini yang baru, kita balikin new foto. Jadi sekarang ada image ya. Kalau nggak ada, kita balikin as is itu, apa yang ada sekarang. Coba run. Ambil fotonya, ini getting photos. Nah, dia seperti yang tadi, kita download semua langsung. Terus, nah kalau udah dapat foto yang pertama, kedua, ketiga, dia muncul langsung. Ini selalu sama nggak ya? 1, 2, 3. Kita coba ya lagi. Jadi random kan ya. Pokoknya kalau udah dapat fotonya langsung muncul di sini. Tadi ini yang kedua selesai duluan, berarti dia muncul kedua duluan, terus pertama, terus ketiga. Jadi manapun yang selesai duluan langsung dimunculin. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Lanjut Mas. Oke. Mantap, jago juga semua ya. Sip. Terus ini kayaknya gue contoh yang terakhir deh sekarang. Ini apa ya? Oh ini jadi cuma mau nunjukin aja bahwa si async await ini jadi tadi suspended kan ya. Tapi pas suspend itu dia nggak ngeblok UI thread. Gue cuma pengen nunjukin aja. Sorry, agak pilek ini. Misalnya gue ada counter ini counter. Terus ada button gitu. Buttonnya bisa di tab. Kalau buttonnya di tab dia update counternya, terus nanti si teksnya nunjukin berapa counternya. Nih, gue tap. Dia tetap responsif gitu, jadi nggak ngeblok UI thread. Gitu. Jadi ini nih, jadi kalau pakai async await itu kita nggak perlu mikir thread sebenarnya. Jadi pokoknya ini gue ada task, terserah mau di-execute kapan, pokoknya kalau udah beres balikin gitu. Terus apa lagi ya? Mau tanya Mas? Ya boleh. Niko. Itu tadi kan yang button tadi kan jalan terus ya ketika di tap ya counternya. Itu dia di treat beda sama yang eksekusi download foto itu atau gimana Mas? Ini kan dia kalau button ini pas di tap dia selalu main thread ya? Iya, main thread. Terus kalau yang download ini ikut thread mana? Jadi yang download ini sebenarnya kita nggak tahu ini dia jalan di thread apa ya. Pokoknya terserah sistemnya ini mau di thread yang ini di main juga atau enggak gitu. Tapi kalau konsepnya sih di async await itu si function ini dia kalau ada async dia bisa dia bisa nyerahin threadnya ke yang lain gitu. Oke, gue pokoknya pas nyampe await ini gue suspend. Nah berarti gue nggak ngapa-ngapain lagi nih, gue nunggu sampai yang ini beres. Nah si sistem terserah mau pakai threadnya untuk yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu tahu apa gitu.
ini thread apa sebenarnya. Intinya thread utama aman gitu ya, kalau ada asing gitu ya. Oke Mas, oke. Nah, satu lagi ini, jadi kalau dulu misalnya kita download dari network itu kan biasanya di background thread ya. Terus kalau mau update UI-nya mesti balik ke main thread kan. Itu biasanya pakai yang dispatch asing main queue ya. Main itu .asing. Nah, kalau di di konkurensi ini sekarang kita nggak perlu lagi pakai dispatch queue.main.asing karena semua Swift UI komponen sama UI komponen itu udah dikasih tahu itu main actor. Jadi ada yang namanya main actor. Main actor ini artinya si komponennya itu cuma bisa diakses dari satu thread. Jadi nggak bisa multiple thread ngakses ngupdate apapun di main actor itu at the same time. Jadi udah digaranti pasti satu-satu yang bakal update. Jadi makanya kita nggak perlu lagi dispatch queue.main.asing itu nggak perlu lagi. Karena itu udah pasti di main thread nanti. Dan update ke UI-nya itu pasti di main thread dan cuma pasti ada satu thread yang ngupdate. Jadi nggak multiple. Gitu. Ini gue sebenarnya ada contoh yang lainnya. Mas mau nanya juga dong. Boleh. Kalau misal itu kan dia asinkron. Nah, misalnya prosesnya lagi jalan, kemudian view controllernya di kill atau prosesnya berhenti tuh gimana? Apakah berhenti juga? Atau gimana, Mas? Jadi kalau yang ini tes modifiernya Swift UI dia otomatis di cancel. Semua suspended tes itu dia otomatis ke cancel. Jadi sebenarnya ada, gue belum nggak bakal nunjukin di sini sekarang, tapi tes ini semua bisa di cancel. Ada bisa ngecek gitu misal apa namanya, text is cancelled. Jadi kalau ada is cancelled, kalau tesnya ke cancel kita bisa ngapain, ini nggak perlu ngelanjutin yang berikutnya gitu. Oke. Itu buat cancellation. Ini contoh yang benar-benar fetch dari network ya. Jadi gue punya catch image, satu lagi API. API.swift. Ada struct cat. Ini yang bakal diambil dari network, nanti gue nemu itu cat API. Dia balikinnya banyak sih, cuma gue ngambil ID sama URL image-nya aja. Nah, ini gue suka juga dari async await ini untuk network call jadi simple banget sih. Jadi gue punya function get cats, ini asynchronous function, dan tapi bisa throws juga, jadi bisa gagal kan ya. Nah, bikin request-nya seperti biasa pakai URL request. Ini ada cat API. Metodenya get, terus ini gue mesti nge-set API key. API key-nya ini dapat dari website-nya. Nah, terus ngambil datanya pakai asynchronous version si data ini. Jadi kalau yang bukan yang async version itu kan kita pakai callback ya. Tapi ini kita ada, sekarang udah ada yang asynchronous versionnya pakai, jadi kita pakai try await. Session shared data requestnya apa, nanti balikinnya itu ini bukan respon sih sebenarnya, ini data ya. Ini JSON. Balikinnya itu tuple-nya isinya yang pertama data, sama di sini ada responsnya, itu yang ada error code-nya kah atau statusnya atau macam-macamnya. Tapi ini gua nggak butuh, kita cuma butuh datanya aja. Nah, terus dari data ini kan NS data ini kita balikin
kita perlu ini ya, array of cat gitu. Nah, kita decode pakai JSON decoder, di decode ke array of cat dari data. Kalau udah balik, kita balikin. Ini jadi simple banget sih sekarang pakai async await untuk fetch dari network. Kayak bahasa C#, nggak tahu ya, gue belum pernah C#. Mungkin ya. Nah, terus ini kita munculin cats. Cannot find tab. Ini masih udah sekarang. Kita bikin save UI-nya. Ini array of cat image. Cat image itu di dalamnya si cat tadi, terus ID sama image. Image-nya nanti kita download seperti kayak yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Untuk masing-masing nunjukin aja. Terus ini ada contoh-contoh task. Ini ada function untuk download cat image. Ini sebenarnya kayak yang tadi juga sih, cuma ini gue tulis aja lagi di sini karena gue butuh yang ininya buat ngerandomin gitu antara 3 sampai 6 detik. Kalau udah beres sleep-nya, download dari URL-nya, terus balikin UI image. Ini basically kayak yang tadi aja, yang contoh-contoh sebelumnya. Terus ini juga kayak yang tadi, ambil cats-nya, terus untuk masing-masing cats gue nil dulu image-nya, kayak jadi placeholder dulu. Terus with task group. Kalau tadi kan pakai with task group ya, kalau sekarang pakai with throwing task group karena bisa gagal kan, jadi ada throw-nya. Nah, untuk masing-masing cat tadi gue masukin ke dalam grup. Si tasknya gue bikin task terus masukin ke dalam grup. Kita coba run ya. Bentar, ini cats view, berarti di sini cats view. Ini dapat image yang nggak tahu yang keberapa ini, yang kedua, terus ketiga, terus yang pertama. Kalau udah beres semua, munculin kan. Jadi ini cuma contoh yang benar-benar pakai network call. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Itu. Jadi ini kan kita nggak tahu ini di thread apa dia nge-downloadnya, tapi ini nggak peduli gitu. Pokoknya karena ini udah dijamin Swift UI komponen itu semuanya main actor, dia bakal cuma satu thread doang yang akses, jadi aman. Nggak perlu lagi pakai dispatch queue.async.main. Langsung kita assign aja ini catch-nya apa. Itu aja sih sebenarnya yang pengen gua share. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang tadi task cancellation, terus untuk mengubah fungsi-fungsi yang pakai callback completion handler itu diubah jadi async await, itu juga ada bisa. Terus ada tentang actor juga. Actor itu tipe baru. Kan sekarang itu di Swift ada struct, ada class ya. Nah, sekarang ada actor. Actor itu kayak class juga. Dia reference type. Tapi actor itu jadi udah ada jaminan apapun yang ngakses property atau nge-write ke property di dalam actor itu pasti cuma satu thread. Actor.
silakan dibaca dari official doc ya Swift. Ada pertanyaan? Mas Niko mau tanya Mas. Ya. Untuk yang latihan ini apakah ada referensi yang di GitHub gitu atau ini nanti mau di-share atau gimana Mas? Oh iya, nanti gua share code-nya. Iya. Oke. Thank you Mas Niko. Kalau yang pada males baca, nonton dub video. Ini bagus sih, jelas banget semuanya. Ngantuk gua nonton dub video. Sambil di treadmill dong, biar nggak ngantuk. Gue juga sambil di treadmill terus di speed 2 kali biar atau 1,5 biar agak cepat. Ada async sequence juga, ini seru juga nih. Terus yang pakai core data bisa concurrency juga untuk ke Swift dan Swift UI. Nah ini kalau yang ini yang bikin ngantuk ini. Soalnya ini benar-benar behind the scene-nya, kayak di dalam-dalamnya gimana cara kerjanya itu kalau mau lihat di sini. Behind the scene. Itu yang menarik. Menarik sih, cuma ya itu. Bikin ngantuk. Kalau yang untuk makainya sih yang ini 3 video ini. Async await, structure sama actor. Terus apa lagi ya? Kalau yang tahu Swift by Sundell itu dia juga banyak tentang async await, menarik sih. Ini sih blognya si John Sandel. Asing. Gimana? Jadi pengen pakai nggak? Gue sih pengennya kalian pakai juga gitu. Soalnya ini enak banget sih. Untuk di projectnya Mas Niko sekarang udah pakai async await ini Mas? Belum sih. Gue kalau mulai app yang baru sih pasti pakai sih. Gitu ya, misal ada project baru dan start dari awal gitu mau implement ini ya Mas. Terus kalau app kalian minimumnya 13 ya udah aman sih, silakan pakai. Tapi kalau masih target yang 10, emang masih ada kayak yang pakai iOS 10 ya? Mungkin user lama gitu. Oh berarti ini syaratnya harus iOS 13 ya? Ini fungsinya harus bisa bekerja? Iya. Limitasinya ternyata di situ ya. Soalnya kan kayak Swift UI juga kan 13 ya minimum. Tapi untuk scope project yang dikerjakan Mas Niko ini sudah pakai Swift UI atau belum Mas? Kemarin udah pakai sih, gue pakai Swift UI, cuma projectnya di stop. Sayang nggak publish, padahal itu pakai Swift UI. Itu ini Mas, secara ukuran project itu besar Mas yang di dev kemarin? Apanya yang besar? Size app-nya atau jumlah screen-nya? Kalau jumlah screen sih banyak ya. Iya, kalau jumlah screen banyak kan kita nganggapnya project-nya besar gitu. Itu secara project build-nya lumayan lama atau lebih cepat dibandingkan yang tidak Swift UI gitu Mas? Kalau sejak pakai ini, gue pakai MacBook M1 ya. Yang pakai M1 ini cepet banget sih, nggak kerasa. Oh gitu. Jadi nggak kerasa bedanya gitu. Kalau pakai yang pas dulu pakai yang Intel itu emang lambat sih, berat banget sampai fan-nya kan bunyi terus. Jadi panas.
Kalau sudah di tangan M1 sudah mulus ya. Iya. Apalagi kalau nanti pakai yang M1 Max. Udah ngacir Mas. Berarti sekarang pakai M1 yang MacBook Pro atau R ini Mas? Ini gua yang M1 MacBook Pro, ini M1 yang dulu yang tahun lalu. Yang pakai RAM berapa Mas? Berapa ini? 16. 16 ya. Ya udah. Maksudnya kalau para user baru pakainya yang 8 GB nanti dikasih project besar apakah ngefek gitu RAM-nya? 8 GB nggak tahu tuh. Ada yang pakai nggak kalian? Yang lain? Gue kalau ini soal minim pakai yang 16. Oh iya. Udah pro sih Mas Niko. Yang ini sebenarnya MacBook gue ini belinya pakai ini. Gue hasil jual Bitcoin. Wih, ngeri. Oh gitu, Bitcoinnya udah cukup buat beli. Udah gue jual aja, malas. Iya. Mumpung harganya belum jatuh lagi gitu ya. Taunya harganya naik terus. Naik terus ya. Ya wes lah. Mantap Mas Niko. Thank you Mas Niko ilmu sharing-sharingnya. Iya. Itu aja sih, kalau nggak ada pertanyaan lagi, yang gue share hari ini sampai segini aja. Minggu depan siapa yang mau share? Tentang apapun terserah. Belum pernah ada yang bahas core data nih. Ayo dong bahas core data. Gue sebenarnya jarang pakai core data sih. Tapi penasaran. Dulu pernah yang pas awal-awal masih objektif sih pakai core data. Aduh gila itu stres banget. Setupnya terlalu banyak code-nya jadi males gitu. Nah gue pengen tahu sekarang akhir-akhir ini yang pakai Swift udah lebih enak atau belum ya? Ada yang pakai core data nggak? Masih baru Mas, belum tahu core data. Atau udah langsung pakai Realm semua? Belum. Mas, mau nanya dong. Ya boleh. Terkait minimal SDK. Kebanyakan sekarang minimal SDK yang dipakai versi berapa ya Mas? Masih di 10 kah atau 11, 12? Yang masih yang usernya masih cukup ada? Itu kayaknya tergantung country ya. Kalau di sini di Swiss, kita di perusahaan di sini udah minimum sekarang kita langsung ke 13. Yang lama-lama udah kita drop aja. Malah supportnya juga gitu. Oh gitu. Kalau di Indonesia apa ya? Coba. Minimum iOS version statistik. Sekarang banyaknya di 14 nih. 14, 15. 14 banyaknya. Lumayan juga sih, yang 14 itu nih berapa ya? 33, 17, 50% ya? 56, 50, 61. 61% di iOS 14 nih. Tapi ini global ya, kalau di Indonesia mungkin beda kali ya. Asia. Di Asia 14 juga sih rata-rata. Kalau mau paling pasti sih lihat di ini ya, kalau kalian udah publish app-nya ke App Store, lihat di dashboard-nya. Masih ada nggak user-user yang di iOS lama? Dan itu juga tergantung bisnisnya ya. Itu kalau dari segi bisnis itu iOS user yang lama itu masih valuable atau enggak? Iya, tergantung jenis bisnisnya juga ya Mas. Iya. Pasarnya mau segmen yang mana? Oke Mas. Sip, kalau nggak ada pertanyaan lagi,
kita sampai di sini aja dulu. Nanti yang minggu depan kalau ada yang mau share langsung aja ya kabarin ya. Kalau enggak nanti gue todong. Gue mintain satu-satu. Biar kita ganti-gantian kita sharingnya lebih diverse lah. Topiknya juga macam-macam kan jadinya. Oke. Sampai di sini dulu. Thank you semua udah pada join, thank you udah pada dengerin. Semoga tadi pada berguna ilmunya. Kita sampai di sini. See you next time, see you next week. Have a nice weekend. Jaga kesehatan semua. Yo, thank you Mas. Thank you.